Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'ul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala ayyun fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqim maftaratuhu alaika takun min akbatin nas wajtanib ma harramallahu alaika takun warwan nas warda bima qasamallahu laka takun min alnan nas. Rawahu Ibnu Majdi an Ibnu Mas'ud. Jamaah salat subuh Masjid At-Thayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang dengan pertolongannya, dengan hidayahnya kita dapat melaksanakan satu kewajiban kita, yakni melakukan ibadah salat subuh, dan alhamdulillah kita dapat melaksanakannya dengan berjamaah. Kita berharap semoga ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak bisa menjadi amal yang menjadi bekal buat kita apabila kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita juga berharap mudah-mudahan dengan amal ibadah yang kita lakukan, semoga dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita mudah-mudahan kelak dikumpulkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beruntung, bukan kita dikumpulkan dengan hamba-hambanya yang merugi. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis kita diingatkan bahwa hadiah yang paling besar yang diberikan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya bukan hadiah berupa emas, bukan permata, bukan pangkat, bukan jabatan, tapi hadiah yang besar itu adalah nasihat untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak untuk kita senantiasa menyadarkan diri kita agar kita faham betul bahwa di dalam menjalani hidup ini adalah merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita perlu untuk selalu menjaga diri kita. Yang itu nasihat untuk mengajak menuju keridhaan Allah itu adalah hadiah yang paling besar. Sehingga Nabi juga mengingatkan kepada kita berdasarkan Al-Quran yang sudah sampai dan saya hafalkan, sesungguhnya waktu wal asri sebagai waktu yang sangat singkat. Innal insana lafi khusr. Sungguh kata Allah, manusia itu dalam kerugian. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Oleh karenanya mudah-mudahan satu di antara kita
bersama untuk saling untuk mengingatkan agar kita memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat. Bukan kita cuma mengejar kebahagiaan hidup dunia yang bersifat sementara, tapi kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebahagiaan di kehidupan akhirat, mulai dari alam barzakh sampai nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar dan kelak semuanya oleh Allah diperintahkan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita memperjuangkan diri kita masing-masing, yang oleh karena itu perlu kita satu dengan yang lainnya, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, agar kita di dalam menjalani hidup ini betul-betul kita jadikan sarana untuk memperjuangkan diri kita agar kita diakui oleh Rasulullah Muhammad SAW menjadi umatnya, yang dengan itu kelak kita pasti akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW bila mana pengakuan kita seiring dengan pengakuan dari Rasulullah SAW. Kita mengaku sebagai umatnya, Rasulullah mengakui bahwa kita adalah sebagai umatnya. Kalau kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, maka jaminan keselamatan hidup akan senantiasa ada pada diri kita masing-masing. Oleh karenanya kita berupaya untuk paling tidak menjaga diri kita terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini sama-sama kita sedikit memahami sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ati yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang perlu untuk kita cermati dalam hadis ini. Kata Nabi, "Atu maftaradallahu alaika takun min abadin nas." Yang pertama, kita diperintah, diingatkan oleh Rasulullah agar kita senantiasa untuk memenuhi, untuk melakukan sesuatu yang menjadi perintahnya Allah. Kalau dalam kaidah dan usul fikih itu, apa yang datang dari Allah itu hukumnya wajib, apa yang datang dari Rasulullah hukumnya sunnah. Yang datang dari Allah yang merupakan kewajiban ini tidak banyak. Nah ini tapi benar untuk melakukannya. Bagi orang yang munafik, tapi bagi orang yang beriman merasa ringan, karena apa yang menjadi perbuatan atas dasar perintahnya Allah itu dirasakan bahwa itu adalah menjadi kebutuhan dan keperluan hidupnya. Maka di dalam melakukannya dilandasi dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Nah ini kita berupaya sehingga dengan itu hati kita merasa senantiasa terpanggil untuk menjalankan perintahnya. Satu bentuk keinginan kita seperti kita mohon kepada Allah agar dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan manakala kita orang yang beriman dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya kewajiban yakni melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Nah, ibadah shaum Ramadan ini wajib atas diri orang yang beriman, karena ibadah ini merupakan keperluan dan kebutuhan hidupnya. Orang mukmin berharap untuk dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, orang
mukmin diberitahu oleh Rasulullah bahwa keberadaan seseorang di bulan Ramadan itu manakala dirinya mampu menggunakan dan memanfaatkan dengan penuh kebaikan di bulan Ramadan, kebaikan dan pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita sudah tahu semuanya bahwa perbuatan yang hukumnya sunat dilakukan di lain bulan Ramadan, manakala itu dilakukan di bulan Ramadan mendapatkan pahala sama dengan melakukan ibadah yang hukumnya wajib yang dilakukan selain bulan Ramadan. Oleh karena itu orang beriman berharap. Nah, kita juga sudah berharap dengan doa-doa kita itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, sekarang sudah berada di lewat pertengahan bulan Sya'ban. Kemarin Senin malam Selasa kita semuanya melaksanakan kegiatan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 perkara permohonan kita itu. Pertama, kita memohon kepada Allah diberikan umur panjang, umur yang barokah untuk ibadah. Sampai sekarang kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Kita yakin dengan husnuzon doa kita, permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah yang kedua supaya diberi oleh Allah rezeki yang banyak yang halal. Bukan banyak tapi halal, tapi halal, barokah untuk ibadah. Lalu yang ketiga kita mohon kepada Allah supaya di dalam menjalani hidup itu dikuatkan iman kita. Sebab godaan itu semakin kuat, semakin orang rajin beribadah, semakin besar godaannya. Melakukan ibadah semakin besar, karena bisa jadi dengan ibadah yang banyak, dengan amal kebaikan yang banyak, akan bisa menjadikan dirinya memiliki sifat ujub, sifat dunia. Ini digoda oleh Allah. Nah, dengan iman yang kuat kita berupaya untuk menjaga jangan sampai di dalam kita melakukan kebaikan itu ada unsur ghairi, unsur selain Allah. Nah, ini dikuatkan di dalam diri kita agar di dalam melakukan ibadah itu memberi manfaat. Dan sampai semuanya sudah hafal ayatnya itu, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Semuanya kita baca suratul Waqiah, kita baca surat Nur, itu niat semata-mata ibadah karena bukan niat untuk mendapat rezeki supaya baca suratul Waqiah supaya rezekinya banyak. Aku tak baca surat Nur supaya lancar rezekiku. Berarti niatnya bukan karena niatnya sudah ligo itu. Niat semata karena Allah. Sholat duha, niat ibadah karena Allah. Nah, setelah niatnya kepada Allah, kita minta kepada Allah. Dan permintaan itu berbeda dengan niatnya. Niat tujuan ibadah kita, tujuan ibadah kita sama-sama hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca surat Al-Waqiah, baca lain sebagainya, itu semata-mata niat ibadah karena memang diperintah oleh Allah, disampaikan dengan Rasul. Nah, kita sebagai hambanya meminta kepada Allah karena Allah sangat-sangat menyenangi terhadap hamba-hambanya yang senantiasa meminta kepadanya. Karena hamba yang senantiasa meminta kepadanya berarti dirinya menyadari bahwa dirinya seorang hamba yang tidak mempunyai kekuatan sedikit pun, maka dirinya perlu untuk selalu mendapatkan bantuan dari Allah. Maka orang yang beriman yang sadar demikian itu mampu untuk membentengi dirinya dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Disandarkannya semuanya hanya karena Allah. Jadi hilang sifat keakuannya. Yang ada hanyalah Allah. Allah. Jadi terus dilaksanakan. Maka kita minta kepada Allah ketika kita kita membaca Al-Quran, minta kepada Allah supaya
kita semuanya dikuatkan iman kita, dikokohkan iman kita. Yang tadinya sholat berjamaah kelihatannya malas-malas, dengan kuatnya iman akhirnya rajin untuk sholat beribadah dengan berjamaah. Karena sholat berjamaah itu diberi oleh Rasulullah penjelasan kebaikannya berlipat-lipat ganda. Kalau sendiri hanya cuma satu, tapi kalau berjamaah 27. Tinggal kita milih yang mana. Walaupun itu satu berbanding 27, kalau tidak dapat pertolongan Allah, tidak akan terjadi pada kita. Dengan kuatnya iman yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan senang untuk mendatangi dalam rangka melakukan sholat berjamaah. Nah, ini kan upaya-upaya kita, termasuk di dalamnya menjalankan hal-hal yang wajib. Baik, dari satu diperintahkan oleh Rasulullah sebagai umatnya agar kita memenuhi apa yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita bisa menjaga hal-hal yang wajib yang diperintahkan oleh Allah kepada kita lewat Rasulnya Muhammad SAW, maka kita tergolong kata Nabi min akbadin nas, orang yang betul-betul menjadi hamba yang terbaik di antara manusia. Tapi yang kedua harus diingati di sini, wajib tanib ma harramallahu 'alaika takun walau annas. Kata Nabi, cegah dirimu, jaga dirimu, jangan sampai kamu melakukan perbuatan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Nah ini, seandainya saya dan sampean itu cukup melakukan yang diwajibkan oleh Allah, tapi kita bisa menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak usah pakai sholat sunnah, tidak usah pakai puasa sunnah, tidak usah pakai yang berkaitan dengan yang wajib saja yang kita lakukan. Jaminannya sudah. Kan pernah saya sampaikan, ada orang Arab Badui tanya kepada Rasulullah. Yang ditanyakan oleh orang Badui itu pertama, Islam itu apa? Kata Nabi, ya mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan, mengakui, meyakini bahwa Allah itu Tuhannya, Muhammad Rasulullah itu utusannya. Lalu yang kedua, mendirikan sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Si orang Arab Badui itu nanya, apakah cuma itu? Iya, cuma itu. Kata orang Badui tadi, aku akan menetapi itu, tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Coba lakukan itu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lalu apa lagi? Dijawab oleh Rasulullah, puasa di bulan Ramadan 1 bulan. Apa cuma itu? Ya, cuma itu. Kewajiban kita puasa sebagai orang yang beriman itu hanya 1 bulan Ramadan. Bukan 30 hari, bukan 29 hari, tapi 1 bulan Ramadan. Karena 1 bulan Ramadan itu beda-beda. Bisa jadi isinya cuma 29, bisa jadi isinya 30 hari. Tidak pernah lebih daripada 30 hari dan tidak pernah kurang dari 29 hari. Antara dua ini 29 atau 30 hari. Maka bukannya 1 bulan Ramadan itu saja. Apa jawabnya orang Badui? Saya akan menetapinya dan tidak akan menambah dan mengurangi. Jadi puasa sunat Senin Kamis, apalagi di Sya'ban, apalagi di Rajab, apalagi bulan Muharram, Tasyu'a, Asyura, Arafah. Tidak puasa, cuma wajibnya dijaga yang Ramadan. Setelah dijelaskan oleh Rasulullah, orang Badui itu pulang. Setelah pulang, Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, sekiranya dia menetapi ucap omongannya itu surga dapat. Tapi itu benar sekali kalau tanpa adanya pertolongan dan
Apalagi sampeyan semuanya yang oleh pertolongan Allah, hidayah dari Allah, jangankan yang wajib, yang sunnah pun sampai lakukan. Maka sekarang tinggal bagaimana untuk menata niat yang seringkali sudah kita sampaikan apa yang dipesankan oleh Rasulullah itu, agar amal kita itu sampai diterima diridhoi oleh Allah itu dijaga niatnya itu. Sebab kadang-kadang tampak kelihatan beribadah, tapi karena tidak menjaga niat untuk beribadah kepada Allah, akhirnya ibadahnya kosong olehnya tidak Allah. Kan itu harus hati-hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sampai seterusnya itu. Maka kita tata, kita jaga niat kita. Nomor 3, warḍu bima qasamallahu laka takun min al-nas. Kalau kita di dalam menjalani hidup itu ikhlas, ridho apa yang telah diberikan oleh Allah dalam kita hidup ini, itu kata Nabi, kita akan menjadi manusia yang kaya di antara manusia yang lain. Istilah bahasa kita itu menerima pemberian Allah itu tidak gampang-gampang. Karena penglihatan kita itu melihat ada orang yang diberi banyak, ada orang yang diberi kelihatan kerjaannya itu tidak seberapa berat, tapi kok diberi banyak. Sementara saya bekerja batik kurang kopi, ujar bahasa dimakan hari ini habis, besok cari lagi. Itu kalau tidak dilandasi kekuatan iman, akhirnya muncul sifat penuduhan terhadap Allah, bahwa Allah tidak adil, macam-macam sudah. Akhirnya merusak amalnya, sehingga seolah-olah amalnya itu tidak menjadi bernilai. Padahal yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan kita adalah bagaimana kita melakukan perbuatan sebagai bentuk ketaatan kita. Beramal itu perintahnya Allah, soal nanti diberi oleh Allah urusannya. Nah, orang yang beriman ini bersyukur atas pemberian Allah, sehingga hilang perasaan iri dengki terhadap sesamanya. Nah, ini kan perlu sikap dalam kehidupan kita. Lalu kita diajari seperti puasa, bagaimana merasakan ketika kita dalam keadaan kita tidak makan mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tidak minum secara syariat, itu beratnya bukan main seperti itu. Lalu kita berpikir, bagaimana saudaraku yang dalam keadaan kemiskinan, lalu muncul dalam sikap kehidupan kita untuk yang mampu, yang punya, memiliki sifat untuk sama-sama. Kan sampai dan saya sudah paham betul, kalau kita seandainya masak, kita punya daging, masa kita tetangga kita itu memang orang yang tidak punya, kan itu kita masak daging, tercium baunya, kita yang tidak mampu, kan Nabi suruh untuk memperbanyak airnya, suruh dibagi, kan begitu. Tapi kan kita kan kadang-kadang kita acuh-acuh saja. Padahal ini ajaran Rasulullah untuk kita memiliki bagaimana kita memiliki perasaan terhadap sesama. Ini hadis ini mengajak kepada kita bukan sekedar bagaimana perhatian kita terhadap yang diwajibkan oleh Allah, bagaimana perhatian kita terhadap hal yang diharamkan oleh Allah, tapi bagaimana kita mampu untuk menjadikan pribadi yang ridho akan pemberian, akan takdir yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus pahami, kemarin sudah kita jelaskan, takdir itu kan ada dua. Secara dalam tauhid itu ada mu'amad, ada umroh. Maka semuanya kita melihat, kita kembalikan kepada Allah, karena semuanya adalah keputusan Allah. Kita diwajibkan untuk ikhtiar supaya takdir kita bisa berubah, karena kita tidak mau, tidak tahu, tidak melihat takdir kita. Kecuali baru kalau sudah terjadi baru, oh itu sudah takdirnya. Kita tidak tahu takdir itu.
Maka kita berupaya untuk memohon yang terbaik. Kita tidak tahu diberi oleh Allah umur berapa tahun, kita tidak tahu. Kita mohon kepada Allah supaya diberi oleh Allah umur yang panjang, yang barokah untuk beribadah. Nah, umur itulah takdir di antara contoh takdir Allah yang masih bergantung atas ikhtiar manusia yang bisa untuk merubah takdir tadi. Takdir Allah itu diantaranya dengan berdoa. Lalu yang kedua dengan bersilaturahmi. Yang ketiga dengan bersedekah. Nah, semua ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita beribadah. Aku tak bersedekah, niatnya beribadah karena memang bersedekah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah dengan sedekah yang saya lakukan, Engkau berikan hamba-Mu umur yang panjang yang barokah untuk beribadah. Niatnya sedekah semata karena Allah. Jadi harus dibedakan. Jangan aku tak niat bersedekah. Niatnya bersedekah supaya umurku panjang. Ini berarti sudah niatnya bukan karena Allah. Niat hanya karena Allah. Lalu kita memohon kepada Allah, dipersilahkan oleh Allah untuk memohon kepada dengan apa saja yang kita inginkan. Minta kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya difahami hadis ini. Hadisnya pendek, tapi perlu difahami oleh kita. Betapa pentingnya, artinya di sini begitu pentingnya di dalam menjalani hidup untuk memenuhi amanah yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Nah, amanah itu secara implisit digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 yang sampai sudah hafal itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'annakum tattaqun. Nah, ini jadi kita manusia dipanggil oleh Allah, diberi amanah di dalam menjalani hidup itu untuk beribadah. Ibadah itu macam-macam. Jadi niat kita hidup untuk ibadah. Karena kita sangat memerlukan keperluan hidup, kita mohon kepada Allah yang memiliki segala-galanya. Hidup miliknya Allah, kita minta kepada Allah supaya diberi hidup yang barokah. Rezeki alam semesta miliknya Allah, kita mohon kepada Allah diberi, maka kita mendapatkan rezeki yang halal yang barokah. Kematian pasti datang pada kita, maka kita mohon kepada Allah dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Kan begitu. Nah, supaya doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah, lalu Allah menjelaskannya dalam Quran surat Al-Baqarah itu yang 182 dan 83 itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pertanyaannya, betulkah kita sudah merasa bahwa Allah itu dekat dengan kita? Itu Rasulullah tadi diberikan oleh Allah. Muhammad, apabila ada umatku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku itu dekat. Nah, kira-kira sudahkah kita merasa bahwa Allah itu dekat dengan kita? Istilah bahasa orang itu lebih dekat daripada urat istilahnya. Padahal Allah tidak bisa berjalan karena Allah bukan benda. Kira-kira uji Buddha watata Allah sudah berjanji akan memenuhi permintaan kita apabila kita meminta. Jadi kita sudah diberikan oleh Allah. Kalau permintaan kita ingin dipenuhi, dicukupi, dikabulkan oleh Allah, apa caranya? Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Perintahnya Allah dilakukannya dilandasi semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadis yang kita baca pada hari ini memberikan satu gambaran buat kita masing-masing dalam rangka untuk menelaah amal perbuatan kita masing-masing, amal ibadah kita masing-masing. Apakah amal ibadah kita
masih ada unsur lillahi-nya, atau di dalam kita melakukan ibadah betul-betul sudah yang sesuai dengan ucapan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mari kita berjuang bersama-sama dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا مجيب السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.